Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas data dari hasil wawancara yang telah kita lakukan. Kita melakukan wawancara dengan salah satu pedagang yang ada di kawasan SMA Negeri 2 Lumajang, yaitu pedagang cilor. Diperoleh data bahwasanya ketika harga 4.000 maka jumlah permintaannya 23 dan penawarannya 25. Sedangkan ketika harganya 7.000 maka jumlah permintaannya 20 dan jumlah penawarannya 27. Hal ini tentunya sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, di mana hukum penawaran yaitu jika tingkat harga naik maka jumlah yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika tingkat harga turun maka jumlah yang diminta akan akan mengalami kenaikan. Dan hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang maka barang yang ditawarkan juga semakin menurun. Dari wawancara yang telah kita lakukan, diketahui bahwasanya terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi hasil penjualan, di antaranya cuaca, tempat, dan lain sebagainya. Dan pedagang cilor ini setiap harinya memperoleh keuntungan sebesar 390.000, sedangkan ketika mengalami penurunan mendapatkan keuntungan sebesar Rp180.000, sehingga keuntungan yang diperoleh tentunya dapat mempengaruhi pedagang cilor ini. Jadi di sini saya akan mencari QD dan QS dari harga 25.000, penawarannya 55 dan penjualannya 50. Dan harganya 30.000, penawarannya 60 dan penjualannya 40. Kalau mau mencari QD dan QS, kita harus memakai rumus P min P1 P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Pertama, kita mencari yang penjualan. Penjualan ini P1-nya 25.000, P2-nya 30.000, dan Q1-nya 50.000, Q2-nya 40.000. Jadi tinggal kita masukkan. Saya langsung aja di sini 30.000 P2 min P1. 30.000 dikurangi 25.000 adalah 5.000. Q1-nya kan 50, jadi kita tulis di sini 50. Q2-nya 40 dikurangi Q1, jadi 40 kurangi 50 sama dengan min 10. Jadi di sini kita tinggal kali silang aja. Min 10 kali P min 10 P. 25.000 dikali min 25.000 dikali min 10 jadinya plus 250.000 sama dengan 5.000 dikali Q, 5.000 Q. 5.000 dikali min 50 sama dengan min 250.000. Karena kita mau mencari QD dan QS, maka yang ada Q-nya kita taruh sendirian. Saya taruh di sebelah kiri. 5.000 Q sama dengan min 10P ditambah ini ditaruh sini 250.000. Ini jadinya plus 250.000. Ini 5.000 Q sama dengan min 10P ditambah 250.000 ditambah 250.000 jadinya 500.000. Jadi QD-nya sama dengan min 10 dibagi 5.000 jadinya min 0,002P ditambah 500.000 dibagi 5.000 adalah 100. Jadi QD-nya adalah min 0,002P ditambah 100. Di sini kita mencari QS. QS yaitu kita cari penawaran. Rumusnya masih sama.
P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Di sini Q1-nya adalah 55 dan Q2-nya adalah 60, sedangkan P1 dan P2-nya tetap. Jadi P min 25.000 per 5.000 Q1-nya kan 55 min 55, Q2-nya adalah 60 kurangi 55 sama dengan 5. Jadi kita tinggal kali silang lagi. 5P min 205 min 125.000. 5.000 dikali Q 5.000 Q. 5.000 dikali min 55 min 275.000. Karena kita mencari QS, jadi yang Q kita taruh sendirian. 5.000 Q sama dengan 5P min 125 min 125.000 ditambah 275.000. 5.000 Q 5P min 125.000 ditambah 275.000. Ini kan kayak jadinya hasilnya 275.000 dikurangi 125.000, hasilnya plus 150.000. Untuk mencari QS sama dengan ini dibagi 5.000 lagi. Jadi 5 dibagi 5.000 sama dengan 0,001 P ditambah 150.000 dibagi 5, 30. Jadi QD dan QS-nya adalah QD-nya adalah min 0,002 P ditambah 100, sedangkan QS-nya sama dengan 0,001 P ditambah 30. Di sini saya kebagian untuk menghitung tentang keseimbangan. Di sini keseimbangan sendiri itu suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Untuk mencari keseimbangan ini kita memerlukan untuk mencari QD dan QS. Untuk mencari QD dan QS, kita memakai rumus QD sama dengan QS. Untuk QD-nya itu 0,002 P ditambah 100. Dan untuk QS-nya itu 0,001 P ditambah 30. Dan di sini kita tulis ulang 0,002 P dikurangi 0,001 P sama dengan 30 min 100. Selanjutnya 0,001 P sama dengan min 70, karena kan ini dikurangi, jadi ini min. Untuk P-nya sama dengan min 70.000. Dan di sini lanjutannya QD sama dengan 0,002 P ditambah 100. QD sama dengan 0,002 P plus 100. QD-nya sama dengan 0,002, kita buka kurung, min 70.000 ditambah 100. QD sama dengan min 140 ditambah 100. QE sama dengan min 40, jadi ini terjadi titik keseimbangan di min 40 ini. Di sini saya akan membuat kurvanya. Contoh saja. Min 70.000. Di sini itu min 40. Di sini 70.000. Kita tarik dari titik ini ke titik ini, dan di sini terjadi keseimbangan.
Sudah sekian penjelasan dari saya tentang keseimbangan. Baik, setelah kita menghitung keseimbangan pasar, kali ini kita akan menghitung elastisitas dari studi kasus yang telah diberikan, di mana elastisitas adalah sebuah ukuran seberapa besar kepekaan permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Nah, di sini studi kasusnya, penjualan ayam pada 25 Juni 2022 menunjukkan harga 25.000 per kilogram. Perharinya, Pak Wawan menawarkan 55 kg dan terjual 50 kg. Sedangkan ketika harga naik menjadi 30.000, Pak Wawan menawarkan 60 kg dengan yang terjual sebanyak 40 kg. Kita akan menghitung elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran, di mana rumus elastisitas adalah delta Q per delta P dikali P awal per Q awal. Nah, untuk delta Q permintaan, di sini tulis 50 dikurangi 40 sama dengan 10, sedangkan untuk delta penawaran 60 dikurangi 55 sama dengan 5. Dan delta P sama dengan 30.000 dikurangi 25 sama dengan 5.000. Elastisitas permintaan, rumusnya sama, yaitu delta Q per delta P dikali P awal per Q awal. 10 dari delta permintaan per 5.000 dari delta P dikali 25.000 dari perubahan awal dan per 50 dari Q awal. Terus kita kali diperoleh hasil 5/5 sama dengan 1, dimana ketika E sama dengan 1 disebut elastis uniter. Untuk elastisitas suplai atau penawaran, rumusnya sama dengan permintaan, yaitu delta Q per delta P dikali P awal per Q awal, di mana delta 5 per 5.000, 5 dari delta penawaran dan 5.000 dari delta P dikali 30.000 dari delta awal dari perubahan awal dan Q dan 60 dari Q awal. Kita kali dan diperoleh hasil 6/12, dan kita sederhanakan lagi menjadi paling sederhana, yaitu setengah, dimana ketika E sama dengan C, E kurang dari 1 disebut inelastis. 다시 잠들고 싶은 너무 기분 좋은 꿈 그게 바로 너